Masih di Sapa Indonesia Malam dan kali ini kita akan menyoroti pro kontra PPN menjadi 12% terus berjalan. Di parlemen, PDIP mengkritisi kebijakan pemerintah, menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Sementara sejumlah fraksi mengaku bingung lantaran Ketua Panitia Kerja atau Panja saat membahas kenaikan PPN menjadi 12% adalah PDIP. Sebelumnya, rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP disahkan dalam paripurna DPR pada 7 Oktober 2021 silam, di mana 8 fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan P3 menyetujui Undang-Undang HPP. Sementara hanya satu fraksi yaitu PKS yang menolak. Dengan disahkannya Undang-Undang HPP, maka PPN menjadi 12% berlaku pada Januari 2025. Sebelumnya PPN menjadi 11% berlaku pada April 2022. Meski menuai pro kontra, namun pemerintah memastikan PPN menjadi 12% berlaku pada Januari 2025. Selengkapnya kita bahas usai tayangan berikut ini. Bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pernyataan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, yang meminta Presiden Prabowo menunda atau membatalkan pemberlakuan PPN 12% sempat viral di media sosial. Menanggapi pernyataan kader PDIP tersebut, Partai Gerindra menyebut PDIP lah yang menjadi inisiator PPN 12%. Gerindra menjelaskan, pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan PPN 12% saat penyusunan RAPBN. Sementara APBN 2025 Presiden Prabowo sudah ditetapkan di masa pemerintahan sebelumnya. Undang-Undang HPP ini kan tahun 2021. Tahun 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi dari partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai, itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN ini. Tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan? Sementara Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, membantah tudingan Gerindra yang menyebut PDIP sebagai inisiator PPN 12%. Deddy menyatakan PPN 12% merupakan usulan dari pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya pernah menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% bukan pemerintah yang menentukan. Ya, pertama PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi, kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN 12% akan diberlakukan paling lambat Januari 2025. Penolakan terhadap PPN 12% muncul dari sejumlah kelompok masyarakat. Bahkan petisi online penolakan PPN 12% hingga kini telah ditandatangani lebih dari 150.000 warga. Tim Liputan, Kompas TV.
Saling kritik soal inisiator PPN 12%, PDIP minta PPN 12% dikaji lagi. Sementara Gerindra sebut PDIP sebagai inisiator PPN 12%. Mengapa ini terjadi dan masihkah ada peluang pengkajian penerapan PPN 12%? Kita ulas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan politisi PDIP Hendrawan Supratikno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Pak Hekal, kalau misalnya PDIP minta PPN 12% ini dikaji lagi atau ditunda, bagaimana? Apakah ini memungkinkan? Jadi harusnya PDIP lebih paham lah, karena memang sebagaimana ramai dibicarakan, Undang-Undang HPP ini disetujui dan disepakati pada tahun 2021. Memang yang mengusulkan pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, tapi kan pemerintahan Pak Jokowi itu pemerintahannya PDIP yang berkuasa pada saat itu. Malah kalau perlu saya ingatkan, pada era itu di Komisi 11 Gerindra nggak punya pimpinan, kita baru punya pimpinan lagi sekarang, kita nggak punya pimpinan juga di Banggar, baru kita punya pimpinan sekarang periode ini. Jadi agak lucu, kemarin kan kita lihat semangatnya Pak Prabowo adalah menjalankan undang-undang sebagaimana dia disumpah sebagai presiden untuk melaksanakan semua undang-undang. Nah, yang kita agak terkaget bahwa isu ini kok pelan-pelan muncul ke permukaan, seakan-akan ada narasi bahwa apalagi yang di rapat paripurna Mbak Rike bicara, ini kita menunggu loh, rakyat menunggu hadiah tahun baru dari Presiden Prabowo untuk membatalkan penaikan PPN 12%. Kan harusnya teman-teman PDIP yang paling tahu, karena Ketua Panja Penyusunan RUU-nya juga Pak Dolvi, Ketua MPR-nya pada saat itu Mbak Puan, sekarang juga masih Mbak Puan, tapi yang jelas pemerintahannya pada saat itu pemerintahan yang diusung oleh PDIP. Nah, kalau kita bicara di dalam pada saat Mbak Rike lagi interupsi di paripurna itu, dia juga pilih-pilih ayat-ayat yang dibaca. Pasal 7 itu ayatnya nomor 1 dibaca, bahwa itu harus naik pada tanggal 1 Januari. Pasal 3-nya dibaca, bahwa itu memang bisa ada ruang gerak antara 5-15% atas usulan pemerintah kepada DPR, dan disetujuin dan disepakatin dan lalu diterbitkan PP. Hanya saja ayat 4-nya nggak dibaca, bahwa pengusulan penyesuaian tarif itu hanya boleh dilakukan pada saat pembahasan RUU APBN. Kalau kita bicara APBN 2025, itu sudah selesai diketok di periode DPR periode lalu. Itu masih juga pemerintahannya PDIP. Lalu untuk pembahasan yang ke depan, baru akan ada siklus lagi, nanti kita bicara pada saat pemerintah menyampaikan RUU APBN pada Agustus tanggal 16. Oke. Nah, jadi dianggap Gerindra, PDIP yang paling tahu soal ini, Pak Hendrawan. Ya, saya kira semua fraksi tahu dengan baik. Sebab kalau tidak tahu dengan baik, bagaimana pandangan akhir fraksi menyatakan setuju atau tidak setuju. Tetapi yang penting Mas Hekal, yang harus kita luruskan adalah pembentukan undang-undang itu melalui dua pintu. Pintu pemerintah dan pintu DPR. Nah, RUU ini pada awalnya namanya revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi itu sebabnya ketika terjadi pembahasan daftar inventarisasi masalah, DIM namanya atau nomenklaturnya berubah menjadi harmonisasi peraturan perpajakan. Inisiatifnya dari pemerintah. Apakah itu pemerintah PDI Perjuangan, Gerindra juga ada di dalamnya lah. Kita tidak perlu saling menyalahkan, kita tidak perlu melempar bola panas. Yang penting menurut asesmen kita saat ini, apakah kenaikan PPN 12% ini menjadikan beban berat untuk masyarakat atau tidak? Itu dulu. Karena kalau argumen undang-undang ini lahir sudah jelas. Kita berusaha melakukan konsolidasi fiskal, kita berusaha memperbaiki agar defisit pasca pandemi tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 tahun 2003. Kemudian kita juga ingin memperluas basis pajak. Itu semua sudah jelas lah. Jangan kita membalik jarum jam ke masa lalu.
Oke, nah kalau dari PDIP melihatnya solusinya seperti apa? Apakah kalau tadi disampaikan ada ayat yang tidak dibacakan, ini harusnya saat penyusunan RAPBN. Nah, tapi kalau sekarang mekanisme apa yang bisa ditempuh misalnya untuk mengkaji ulang PPN 12% ini? Jadi begini, memang ada derajat idealitas dari satu implementasi undang-undang. Yang paling ideal, kita semua tahu loh, Mas Hekal di Komisi 11 pasti tahu. Kalau bisa kita mana menurunkan pajak dalam kondisi berat seperti ini, maka daya beli masyarakat harus dipompa. Sebab kalau daya beli masyarakat tidak dipompa, pertumbuhan ekonomi akan menurun. Dan kondisinya ini berat. Idealitas yang kedua, kalau ini ditunda. Ya, kalau ini ditunda, terus idealitas yang ketiga, ini dijalankan tetapi pemerintah ya sepenuhnya memitigasi risiko yang mungkin timbul dari penerapan pasal 7 undang-undang ini. Kalau Bu Rike tidak menyampaikan semua ayat-ayatnya itu karena Pak Hekal, kita tidak usah suudon lah. Ya, ini karena waktu bicara di paripurna kan memang dibatasi. Ya, bahkan kalau nanti membaca ayatnya sudah selesai. Substansinya tidak bisa tersampaikan. Jadi intinya sudah itu tidak perlu berdebat lagi. Saya yakin teman-teman Gerindra dan PDI Perjuangan senafas dalam hal ini, yaitu bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang berat. Nah, karena kondisi masyarakat sedang berat, marilah kita melakukan asesmen dengan membuka peluang untuk melakukan penundaan sesuai dengan ayat 4 pasal 7. Oke, masihkah ada peluang PPN 12% ini ditunda penerapannya, Mas Hekal? Tapi jawabnya sesaat lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan politisi PDIP Hendrawan Supratikno. Mas Hekal, jadi ini mungkin atau tidak sih dilakukan tadi ditunda terlebih dahulu PPN 12% jikalau masih mungkin, bagaimana mekanismenya yang ideal menurut Gerindra? Jadi kalau menurut undang-undang sebetulnya tidak ada mekanismenya, dan saya terima kasih juga Pak Prof. Hendrawan, kan isunya memang sekarang adalah desakan ekonomi dirasakan pada saat ini. Nah, kenapa kita harus putar balik ini? Karena isu kenaikan PPN ini kok rasa-rasanya ya, ini sering diungkit oleh tokoh-tokoh PDIP, begitu loh Pak. Kalau saya lihat dari medianya munculnya, itu jangankan bicara bulan-bulan ini, baru 1-2 bulan Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, itu rekan Bapak sudah bicara duluan. Itu nanti ada PPN yang harus kita pertimbangkan lagi. Itu di bulan Maret Pak. Lalu di bulan September diulang lagi. Lalu di bulan November diulang lagi. Dan seterusnya. Makanya kan kita lihat, kita ini kan berharap kita bisa kerjasama dengan baik untuk mencarikan solusi. Kita juga berharap teman-teman dari PDIP mencarikan solusi, tapi tolong jangan disebar narasi bahwa solusinya seperti ini loh. Solusi yang ditawarkan itu adalah menjerumuskan Pak Prabowo untuk melanggar undang-undang. Nah, itu yang kita keberatan. Solusinya apa kalau dari Gerindra melihat desakan ini? Misalnya penundaan PPN 12% masih banyak masyarakat yang tidak setuju. Apa yang bisa dilakukan? Jadi kan kita sudah datang audiensi dengan Pak Presiden, waktu itu dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko dan Pak Adis Kadir. Di situ hadir Ketua Komisi 11, saya juga Wakil Ketua Komisi 11, ada Wakil Ketua Banggar, ada Ketua Komisi 3, ada Wakil Ketua Komisi 12 yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra, ada Mensesnek, ada Pak Sekap, bahkan Pak Menlu hadir juga. Kita membahas menyampaikan aspirasi dari masyarakat tentang keberatan peningkatan PPN ini. Pada saat kita menyampaikan, Pak Presiden langsung menyamber duluan. Loh, saya juga setuju dengan usulan kalian, tapi ini kan sudah menjadi produk undang-undang. Disepakatinya bersama. Bahkan undang-undangnya double nih kan. Sudah menjadi undang-undang HPP-nya, kemudian di dalam undang-undang APBN-nya angkanya sudah disepakatin. Dan itu mohon maaf Pak Hendrawan,
saya membaca di artikel-artikel yang keluar di bulan September, bahkan ada teman-teman PDIP Bapak menyampaikan bahwa angka APBN 2025 masih menggunakan 11%, padahal jelas-jelas sudah menggunakan angka 12%, dan angkanya itu 75 triliun, selisih 1% itu, gitu kan. Nah, makanya kan narasi-narasi ini kok terkesan agak menyesatkan. Tadinya kan kita mau cari solusi, kita datang ke Presiden, Pak Presiden putuskan 3 hal. Satu, itu hanya akan diberlakukan PPN 12% terhadap barang-barang yang mewah. Yang dimaksud mewah itu kira-kira yang ada penerapan PPNBM-nya. Nah, memang ada permintaan dari pemerintah, boleh nggak yang diterapkan PPNBM agak diperluas, karena ini terlalu kecil. Nah, itu sedang mau dikaji. Tapi yang kedua adalah selebihnya itu nanti nggak berubah. Kan 11 pun dengan mekanisme apa, ada usulan dari pemerintah misalnya, oke, bagaimana kalau kita terapkan semuanya 12, tapi untuk barang-barang yang kita nggak mau naikin itu ditanggung pemerintah. Intinya ini kan masih formulasikan. Terus terakhir malah kita meminta supaya, Pak, boleh nggak kita turunkan PPN? Nah, dia bilang, oke, ini saya terima aspirasinya teman-teman, tapi nanti kita akan coba rumuskan dengan anak buahnya Kementerian Keuangan dan jajarannya, dan mungkin kan perekonomian, Menko Perekonomian. Dari lalu press conference menyampaikan 3 hal itu, berarti 12% ini dilakukan selektif untuk barang mewah, akan digunakan multi tarif, yang satu lagi tetap 11, terus untuk aspirasi terhadap penurunan PPN bisa dikaji, dan itu kan nanti mungkin mekanismenya pas pembahasan APBN 2026 sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Oke, nah yang harus juga diluruskan artinya kan sekarang kalaupun ini harus naik, tapi item barang mewahnya itu yang belum clear. Kenapa masyarakat masih banyak menolak? Karena pada praktiknya yang kemungkinan akan naik, misalnya dengan pembayaran digital QR, lalu beras premium, belum lagi juga ada layanan digital untuk musik dan film dan sebagainya yang itu sudah masuk kebutuhan hidup sehari-hari saat ini, tapi dianggap item barang mewah. Nah, artinya kajian soal barang mewah ini bisa clear atau tidak di masyarakat kapan sih, Mas Ekal? Jadi memang ini baru aja semalam kita ada melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan, kita juga mempersoalkan sebagian daripada apa yang dipaparkan. Mereka akan lagi mengkaji lagi, jadi ini nggak ada yang berhenti kerja nih sampai menjelang liburan Nataru sampai tahun baru, karena kita minta ini harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, Pak Presiden kan sudah menyampaikan juga bahwa ini akan diberlakukan terhadap barang mewah. Nah, di dalam kita nggak mau terbalik-balik, malah kayak kemarin kan waktu di dalam pemaparan ada barang yang dianggap yang tidak akan dikenakan PPN itu minyak kita, terus gula untuk industri, tepung terigu. Nah, itu kan menurut kita malah sangat kurang, kita minta diperbanyak. Lalu mengenai QRIS itu kan kita dalamin, memang QRIS itu yang dibelanjakan kan tidak dikenakan itu jasa layanan QRIS-nya hanya boleh dikenakan kepada penyedia jasa, tidak boleh. Tapi bisa jadi kan pembeli juga akan terkena imbasnya kalau misalnya ditanggung oleh peraturannya BI itu nggak boleh. Jadi kalau memang saya beli barang harganya 5 juta, lalu tentu saya harus bayar PPN kan misalnya 600.000, itu nggak boleh ditambahin karena saya belinya pakai QRIS, tetap harus 5,6 gitu kan. Jadi artinya itu nggak kena ke konsumen. Oke. Nah, ini kan kita tetap minta Kementerian Keuangan untuk memfinalisasi barang-barang ini, tentu kerjasama dengan kita, komunikasinya jadi agak intens walaupun banyak teman-teman lagi liburan, tapi kita minta ini harus segera difinalisasi dan diumumkan. Kita masih ada waktu sampai tanggal 31 Desember. Oke, Prof. Hendrawan, artinya kalau dengan tadi solusinya itemnya yang diperjelas, itu apakah sudah bisa jadi solusi? Karena kalau dari mekanisme penundaan yang disampaikan oleh Mas Ekal, tampaknya tidak bisa dilakukan karena itu perintah undang-undang. Jadi begini, Mbak Friska, kita urai satu persatu, kita luruskan. Yang pertama, PDI Perjuangan bukan inisiatornya. Kita sudah menjadi jelas bahwa ini adalah inisiatif pemerintah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baik PDI Perjuangan maupun Gerindra, dan saya yakin partai-partai yang lain memiliki persepsi yang sama, yaitu bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang berat. Dan bahkan kalau bisa
diturunkan PPN-nya. Nah, kalau sudah keinginannya sama, niatannya sama, tinggal duduk bersama. Pak Haikal ini kan kalau duduk di depan bersama dengan Pak Dolfi, Pak Wihadi duduknya bersama dengan Pak Said Abdullah di Badan Anggaran. Jadi didiskusikan, cari jalan keluarnya. Apakah misalnya kita bisa berimajinasi, apakah harus dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau yang lain. Nah, tentang jumlah barang-barang yang dibebaskan itu, memang dalam Undang-Undang Nomor 7 2021 ini, di pasal 4A itu, ada 13 kategori barang dan jasa yang semula tidak dikenakan PPN, dihapuskan. Jadi memang tujuan atau fokus dari undang-undang ini adalah konsolidasi fiskal, memperkuat kapasitas fiskal agar APBN. Jadi memang ini tugas berat Komisi 11 dan Badan Anggaran untuk mengurai dan mencari solusi yang terbaik dalam kondisi yang berat seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi disebutkan ada mekanismenya Perpu, dan ini mungkin atau tidak, karena kalau Perpu kan bolanya di Presiden, Pak Haikal. Jadi kalau Perpu itu kan juga perlu diingat, itu harus ada dalam kondisi darurat, kondisi kegentingan. Nah, kita tentu itu kan barang emergency artinya. Kita ini nggak mau sedikit-sedikit pakai Perpu, sedikit-sedikit pakai Perpu. Nah, justru karena itu kan akan mengurangi suasana demokrasi, bahwa undang-undang ini hasil karya adalah seluruh kesepakatan seluruh partai, diveto sama seorang presiden aja, ini kan tidak menghormati keputusan bersama. Dan itu kan keputusan bersama pemerintah dengan seluruh partai, gitu kan. Nah, kita juga paham pada waktu itu pembahasan undang-undang ini kan juga melibatkan Gerindra, dan benar apa yang disampaikan bahwa kita juga merupakan bagian daripada pemerintah Pak Jokowi pada tahun 2019-2024. Tapi kan kita bukan motor utama, dan pada pengalaman kita lah dalam membuat undang-undang, tentu kan peran-peran pimpinan ini sangat kunci, dan dorongan daripada penguasa itu kan cukup dominan lah. Nah, tapi kan yang saya perlu ingatkan lagi bahwa pembahasan APBN ini belum terlalu lama yang lalu loh. Itu baru bulan September 2024 yang lalu. Itu baru beberapa bulan yang lalu kan sebenarnya kondisi kelihatan. Dan pada saat itu pimpinan banggarnya sama, malah belum ada Gerindranya gitu kan. Mereka. Oke, jadi tadi secara historisnya sudah dijelaskan lah ya, tapi saya mau tanya soal solusinya. Artinya kan kalau tadi dari apa yang disampaikan Mas Haikal terakhir, bahwa Perpu tidak akan diambil, itu langkahnya. Nah, berikutnya untuk yang listing mana barang-barang yang termasuk barang mewah, dengan masuk ada keberatan dari masyarakat, siapa saja yang sudah diajak bicara? Ya, hari ini memang saya juga baru telepon-teleponan sama pimpinan DPR. Pimpinan DPR juga terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk dengan Pak Presiden. Kita ditugasin untuk beberapa hari ini terus duduk secara intensif membahas item-item ini. Mudah-mudahan sih dalam waktu, ya tentu udah waktunya tinggal beberapa hari lagi, kita bisa cari solusi. Dan kan gini, ini kita juga sangat akomodatif kok. Kalau misalnya nih di dalam pemerintahan menemukan kesulitan karena ada batasan-batasan wewenang masing-masing kementerian, kan kita bisa bantu untuk diskusikan dengan kementerian lain kalau ada sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan sebagai pengganti. Karena memang 12% ini angkanya sudah dipakai dalam pembahasan APBN 2025. Kalau sekarang dicabut, itu langsung ada minus 75 triliun. Gitu kan? Nah, ini cariin penggantinya. Kalau kita tetap mau program-program pemerintah berjalan, sama-sama kita tahu ini kan program pemerintah juga dulu belum sepenuhnya menyiapkan untuk beradanya seluruh kementerian dan lain-lain. Memang kita harus tambal ini. Baik, harus dikaji secara mendalam karena waktunya tinggal beberapa hari lagi, tapi masukan masyarakat tolong dipertimbangkan dengan baik ya Pak Haikal dan kawan-kawan di DPR, karena suara masyarakat soal PPN 12% ini sudah sangat banyak sekali di media sosial, dan juga diharapkan bahwa yang betul-betul kena itemnya jangan yang merupakan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat. Terima kasih untuk waktunya Pak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, dan juga Pak Hendrawan Supratikno, politisi PDIP. Selamat malam. Salam kebangsaan, Mas Haikal.
Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam. Timnas gagal di Piala AFF 2024. Apa yang perlu dievaluasi kita bahas usai jeda bersama Radhi Saputro di Sapa Indonesia Malam.